Oke, Salam. Jumpa kembali dengan saya. Eh, Kali ini saya ingin berbagi tentang kemuliaan Tuhan, ya. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Apa sih itu kemuliaan Allah dan gimana cara kita memuliakan Tuhan, ya. Sebetulnya kenapa saya bikin video ini karena di dua video sebelumnya di pemuritan anak saya sempat menyinggung tentang memuliakan Tuhan, cara yang benar, yang seimbang untuk memuliakan Tuhan. Jadi supaya video tersebut nggak disalah artikan, maka di sini saya mencoba menjelaskan gitu, kepada penonton, ya. Oke. Kemuliaan Allah, kalau saya mendefinisikan kemuliaan Allah itu ya gampang aja. Kemuliaan Allah itu artinya ya segala sesuatu tentang Allah gitu. Jadi firman-Nya, sifat-sifatnya, ciptaannya, keinginan kehendak Dia, semuanya, pribadinya, semua itu bisa disebut kemuliaan Tuhan. Apapun itu, ya itu bisa dikatakan kemuliaan Allah, itu ya segala tentang Allah gitu loh, ya. Dasarnya mana? Kalau saya kutip dari Yesaya 43 misalkan, Yesaya 43 ayat 6 sampai 7. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, ya, yang kubentuk dan yang juga ku jadikan. Jadi manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi segalanya tentang Tuhan itu bisa dikatakan kemuliaan Tuhan tuh ya segalanya tentang Tuhan. Di Mazmur 19 ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah, ya. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi segalanya tentang Allah. Langit ciptaan Allah menceritakan kemuliaan Allah, ya. Terus firman-Nya, sifat-sifatnya, segalanya tentang Allah itu ya kemuliaan Allah gitu, ya. Dan kemuliaan Allah itu, kemuliaan Tuhan itu jelas sempurna, ya. Semua sifatnya sempurna, firman-Nya sempurna, apapun yang Dia katakan sempurna. Ketika Dia marah sempurna, ketika Dia menghukum dengan sempurna, ketika Dia menyelamatkan juga Dia menyelamatkan dengan sempurna. Pokoknya semua tentang Allah yang sempurna. Kemuliaan Allah itu yang ya sempurna gitu. Karena kemuliaan Allah itu sempurna, jadi otomatis kita nggak bisa menambahkan apa-apa. Kita nggak bisa menambahkan apa-apa kepada kemuliaan Allah itu gitu. Apapun yang kita lakukan, ya, ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita menyembah Dia, bernyanyi, berdoa, itu semua nggak bisa menambahkan kemuliaan Tuhan. Jadi makanya kemarin di video itu saya katakan, ketika kita bernyanyi, menyembah Tuhan, berdoa, itu semua nggak bisa menambahkan kemuliaan Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan, itu semua nggak bisa menambahkan kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan itu sudah sempurna. Jadi itu akan balik lagi ke kita
dan efeknya akan berefek pada kita sendiri gitu. Jadi ketika kita menyembah Dia, berdoa, menyanyi, bernubuat, mengucap firman, itu semua akan kembali ke kita lagi untuk membangun diri sendiri, untuk membangun diri sendiri. Tapi kan sebetulnya sifat karunia itu untuk membangun orang lain. Jadi apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan itu nggak menambahkan apa-apa. Karena di Ibrani 7 juga dikatakan, Ibrani 7 ayat 7, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi kita yang lebih rendah ini nggak mungkin memberkati yang lebih tinggi. Yang benar itu terbalik. Yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Itu ada di Ibrani 7 ayat 7. Jadi ketika kita menaikkan pujian kita menyembah Tuhan, itu kita hanya memuji, bukan memberkati. Karena berkat itu datang dari yang tempat tinggi ke rendah, bukan terbalik. Jadi ingat, intinya kita nggak bisa menambahkan kemuliaan Tuhan yang sudah sempurna gitu ya. Tapi kita bisa menceritakan kemuliaan Tuhan yang sempurna itu ke orang lain gitu. Kan nggak semua orang tahu kemuliaan Tuhan ya. Hanya orang-orang yang kepadanya Tuhan berkenan menyatakan kemuliaannya. Di pengetahuan orang-orang itu juga kan nggak semuanya sama gitu. Sampai mana Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada orang itu, sampai situ dia tahu tentang kemuliaan Tuhan. Jadi nggak semua orang tahu tentang kemuliaan Tuhan. Saya ulang, kemuliaan Tuhan itu sempurna. Kita nggak bisa menambahkan apa-apa ya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita bernyanyi, memuji Dia, menyembah Tuhan, berdoa, itu kita nggak menambahkan apa-apa pada kemuliaannya. Itu semua akan balik ke kita lagi. Dan secara logika menurut saya itu akan menjadi sebuah kegiatan yang egois gitu. Saya nggak bilang memuji dan menyembah Tuhan itu salah, enggak. Kita tetap harus memuji dan menyembah Dia karena Dia layak. Tapi kita juga harus seimbang gitu. Ya, karena kita tahu kita nggak menambahkan apa-apa, itu akan balik pada kita. Tapi kita juga tahu bahwa nggak semua orang tahu tentang kemuliaan Tuhan, nggak semua orang mengenal Tuhan, nggak semua orang memuji dan menyembah Tuhan. Jadi menurut saya secara kita memuliakan Tuhan itu ya kita harus memberitakan ke mereka gitu. Itu nanti akan kita nanti itu akan disebut dengan misi ya, misi. Tapi saya bukan bicara misi untuk bangsa-bangsa, untuk pelosok-pelosok, enggak. Kita bisa mulai dari yang paling dekat, seperti dengan anak kita ya. Apa yang kita tahu kita beritakan ke anak kita tentang Tuhan, ke istri, ke keluarga terdekat ya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang memuliakan Tuhan,
dulu di Perjanjian Lama pusat dari kegiatan agama itu kan ada di Bait Allah, ya. Jadi ketika mereka mau memuliakan Tuhan, kebanyakan mereka melakukan itu di Bait Allah, di tempat yang ditunjuk Tuhan. Sama sekarang di Perjanjian Baru juga tempat untuk memuliakan Tuhan itu ya di dalam gereja, gitu. Di suatu tempat dalam gereja kita berkumpul, ya. Di situ kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, bernyanyi, ya. Walaupun di luaran juga kita bisa memuliakan Tuhan. Nah ini maka ini yang sedang saya bagikan itu ya di luaran itu, gitu. Nah, di Kisah Para Rasul 13 ya, ayat 1 dikatakan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi ini orang-orang ini ya, Barnabas, Simeon, Lukius, Saulus, ya, pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Jadi mereka berkumpul di satu tempat pada suatu hari, dikatakan mereka beribadah. Nah, beribadah di sini kalau kita cek di kata Yunaninya memakai kata leoturgeo, liturgi. Ya, mungkin kata liturgi itu ada dari kata ini, leoturgio, liturgi. Liturgi itu bisa diartikan ministering, melayani, bisa diartikan worshiping, ya, menyembah, bisa diartikan pelayanan dari orang ke orang. Ya, jadi ada teks Inggris yang memakai kata ministering the Lord, worship the Lord. Jadi pada suatu hari ketika mereka melayani kepada Tuhan, ketika mereka menyembah kepada Tuhan, ya, jadi kata liturgio itu bisa diartikan itu. Bisa juga diartikan menunjuk pada kegiatan Lewi, kegiatan Bani Lewi di Bait Allah, itu memakai kata liturgi itu. Dan bisa juga diartikan orang Kristen yang melayani orang Kristen lain dengan doa dan menceritakan jalan keselamatan atau Injil. Itu ada, kalau saya biasa memakai aplikasi Blue Letter Bible, ya ada di situ semua. Jadi ya itu, ketika mereka di suatu tempat berkumpul, mereka ini lagi memuliakan Tuhan. Mereka lagi menyembah, lagi melayani satu sama lain, ya. Seperti kegiatan orang-orang Lewi di Bait Allah, bisa diartikan seperti itu, memberitakan jalan keselamatan. Nah, tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Kita tahu Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai seterusnya, ini adalah cikal bakal. Ini cikal bakal dimulainya misi kepada bangsa-bangsa, misi kepada dunia. Dari sini Saulus dan kawan-kawan keluar, disuruh oleh Roh Kudus keluar. Mereka berangkat ke Seleukia, terus ke Siprus,
Salamis memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi ketika mereka kumpul di satu tempat memuji Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, ya seperti apa yang dilakukan Lewi di bait Allah, melayani dengan doa segala macam, saya bisa menafsirkan bahwa menurut Roh Kudus itu belum cukup gitu. Ngapain kamu di seolah-olah Roh Kudus mau bilang, ngapain kalian di sini, kumpul di sini, pergi, keluar ya. Sama seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kita sebelum dia naik, pergilah, keluarlah, jadikan seluruh bangsa muridku ya. Tapi ingat, saya nggak ngomong supaya Anda pergi ke bangsa-bangsa atau pergi ke pelosok-pelosok, enggak. Misi itu dimulai dari yang terdekat, dan biasanya misi yang paling pertama, misi yang paling awal yang bisa kita lakukan itu pada keluarga, pada istri dan anak-anak kita gitu. Dari situ barulah ke tetangga, teman kerja, ya pokoknya dari yang terdekat terus sampai menjauh dan menjauh gitu ya. Jadi bukannya saya nggak bilang kita nggak butuh memuji dan menyembah, saya nggak bilang itu salah, itu betul. Tapi kita juga harus seimbang. Nggak semua orang di dunia ini, nggak semua orang mengenal kemuliaan Tuhan, nggak semua orang mengenal Tuhan, bahkan masih banyak yang menolak Tuhan. Dan justru tingkat kerohanian kita itu bisa dinilai dari situ. Ya, kita tahu bahwa bumi dan langit ini adalah ciptaan Tuhan ya. Tapi masih banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan, masih banyak orang-orang yang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kuburan dan segala macam berhala di bumi, tanah, dan langit ciptaan Tuhan. Gimana perasaan kita tentang itu? Apakah cuek ya? Atau sedih? Merasa gimana sih kok gitu? Ingin memberitakan bahwa itu salah. Ada ini loh Tuhan yang benar, yang pernah datang ke dunia. Bla 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 ya. Di situ kerohanian kita tuh bertumbuh atau enggak bisa dilihat dari situ. Gimana perasaan Anda jika Anda melihat ada orang menyembah patung, berhala segala macam di bumi dan langit ciptaan Tuhan? Mestinya kan bumi dan langit ini semuanya menyembah, memuliakan Tuhan yang menciptakan bumi dan langit ya. Di Habakuk 2 ayat 14 dikatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Jadi sebetulnya sudah banyak dasar-dasarnya di Alkitab kalau kita mau cari bahwa kemuliaan Tuhan itu seharusnya diketahui semua orang. Kemuliaan Tuhan itu seharusnya memenuhi bumi ini ya. Bahkan puncak dari kemuliaan Tuhan, puncak dari kemuliaan Yesus itu ketika bertekuk lutut segala makhluk di bumi dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Itu ada di Efesus 2
Ya, itu ada di Efesus 2 ayat Efesus 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini puncak dari kemuliaan Yesus yang tertinggi. Ya, jadi segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tentu saja ini ya, hati-hati, ayat ini bisa dipakai untuk, biasanya ayat ini dipakai untuk pengajaran-pengajaran dari universalism, ya, bahwa seluruh umat manusia diselamatkan. Itu universalism, itu biasanya mereka memakai ayat ini. Tapi kalau kita menafsirkan ayat ini, nanti pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu ada yang mengakui dengan sukacita, ada yang mengakui dengan terpaksa dan terlambat. Jadi mereka bertobatnya terlambat gitu, ya. Yesus sudah ditinggikan, mereka baru bertobat terlambat dan gak ada gunanya lagi. Tapi bagi kita yang percaya, kita bisa mengakui dia, bertekuk lutut di hadapan dia dengan sukacita, karena kita dari sejak kita hidup, kita sudah mengakui dia sebagai Tuhan, ya. Jadi kemuliaan Tuhan itu sempurna, ya. Kita nggak bisa menambahkan apa-apa, dan jangan salah paham, ya, ketika kita sekarang banyak gereja mengajak umatnya untuk berdoa, beribadah, menyembah, ya, tapi tanpa pergi keluar, gitu. Itu nggak seimbang. Itu kalau menurut saya itu kegiatan yang egois, karena itu akan berbalik ke kita lagi. Sedangkan di luar sana masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengerti kemuliaan Tuhan. Bahkan di dalam lingkungan Kristen sendiri pun masih banyak pengenalan Tuhan yang salah, ya. Masih banyak cara-cara memuliakan Tuhan yang salah, beribadah yang salah. Nah, kepada itulah kita harus memberitakan, ya, supaya mereka kembali ke cara-cara yang benar. Besok saya akan sambung dengan ayat-ayat lain, ya, betul atau enggak yang saya bagikan ini. Jadi sebagai orang Kristen kita nggak boleh egois. Jelas bahwa Yesus memerintahkan kita untuk keluar, ya. Di perjanjian lama tuh sudah banyak, Tuhan tuh selalu ingin namanya tuh dikenal oleh bangsa-bangsa lain, oleh bangsa-bangsa di luar Israel. Dia selalu ingin mengembalikan reputasinya, dia selalu ingin memuliakan namanya di tengah bangsa-bangsa di luar Israel. Banyak janji-janji dia bahwa namanya akan dikenal oleh bangsa-bangsa. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.